mengirim link gitu. Saya juga nggak tahu pasti, sehingga akhirnya ditetapkanlah seperti ini. Ada dua ya, yang Bapak Ibu sekalian harus upload lagi, file RPS di mana video pembelajarannya menjadi sumber belajarnya. Kemudian file video pembelajarannya untuk tugas 9. Untuk tugas 9. Untuk tugas 10, yang pertama video terkait dengan praktek pembelajarannya. Yang kedua, RPP terkait dengan pedoman praktek pembelajaran yang divideokan. Nah, berarti masing-masing tugas ada 2. Jadi Bapak Ibu sekalian diminta untuk melengkapinya kembali sesuai dengan LMS yang ada di dalam LMS-nya mahasiswa gitu. Coba Baik, Bu, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa, Bu. Mohon diulang Bu, sekali lagi Bu. Saya kurang jelas tadi jaringan Bu. Ya, untuk tugas 9, kemarin kan saya sudah mengubah ya Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan tugas 9 itu boleh pilihan gitu ya. Boleh pilihan, ya pilihan yang pertamanya membuat video, pilihan yang keduanya mengirim link video dari YouTube gitu kan. Nah, sekarang harus diganti lagi itu sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian, karena Pak Hamka tadi malam sudah ada kesilapan kata beliau ya. Ternyata video itu diwajibkan gitu ya. Makanya saya harus mengubah lagi ini instruksi di dalam. Makanya saya katakan sebenarnya kalau kami di kelas B sudah saya persiapkan gitu Pak. Tapi karena Bapak kemarin malam menyebutkan nggak wajib gitu ya, jadi akhirnya saya turunkan jadi sunat muakkad gitu kan. Nah, jadi makanya saya harus mengubah lagi. Nah, untuk nanti saya ubah ya Bapak Ibu sekalian, belum saya ubah redaksi bahasanya. Untuk tugas 9, Bapak Ibu sekalian mengirim 2 file. Yang pertama file dalam bentuk video. Gitu. File dalam bentuk video pembelajaran sebagai sumber belajar. Jadi terkait dengan materi ajar Bapak Ibu sekalian dibuat dalam bentuk video. Oke, 1. Yang kedua yang diupload adalah file RPP di mana materi pembelajaran sumber belajar itu Bapak gunakan. File RPP. Ya, Pak Amir. Ya Bu, paham Bu. Oke, tugas 10 juga ada 2 yang mau diupload. Pertama, video praktek pembelajaran. Yang kedua, RPP sebagai pedoman praktek pembelajaran yang Bapak Ibu sekalian syuting di dalam video tersebut. Nah, berarti RPP 1. Jadi kalau yang digunakan semua kita kemarin kan acuannya RPP 1 ya Bapak Ibu sekalian. Berarti RPP 1 itu, file RPP 1 itu perlu diupload untuk tugas 9 sekaligus juga tugas 10. Baik, sampai di sini paham? Jelas Bu, Untuk terima kasih Bu. Untuk diskusi saya nggak mengubah ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada perubahan ya, karena diskusi itu opsional gitu ya. Boleh dipilih gitu ya. Nah, boleh dikembangkan. Nah, oke, terkait dengan tugas 9 dan tugas 10 bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Siap, bisa. Bisa Nah, Bu, insyaallah Bu. Yang Ya, Bu. sedikit Bu. saya saya tekankan kembali, Bu Nurjana, saya berharap video pembelajarannya sama seperti yang di-share oleh Pak Purwandi gitu. Dibuat video pembelajaran khusus gitu Bu. Kalau yang Ibu share kemarin video pembelajaran sebagai sumber belajar ya Bu, untuk tugas 9,
itu saya pahami sebagai video praktek pembelajaran. Karena yang nampak itu Ibu mempraktekkan pembelajaran gitu. Bukan materi, bukan video materinya gitu. Nah, coba Ya bisa. Bu, udah diganti Bu. Oh ya, jadi Bapak Ibu sekalian boleh dibantu ya Pak Purwandi, kawan-kawan yang mungkin kesulitan gitu untuk membuat video pembelajarannya seperti apa kreativitasnya gitu. Nah, seperti Pak Purwandi kan sebenarnya PowerPoint-nya gitu yang dibuat dalam bentuk video kan gitu ya. Saya katakan kan seperti itu, apalagi kalau materinya terkait dengan materi konseptual kan gitu ya. Materi Pak Pur kan lebih banyak materi konseptual. Iya. Ibu Rosnani mungkin yang videonya lebih banyak, materinya lebih banyak materi prosedural gitu kan. Karena materi prosedural ya lebih leluasa membuat video itu dalam bentuk prosedurnya, prosedur menyembelih gitu kan, nampak gitu. Bisa ya Bapak Ibu sekalian, jadi yang kesulitan boleh berkonsultasi ya, berdiskusi kecil kembali melalui Zoom atau chat atau telepon langsung Pak Pur untuk mengembangkan video pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, itu satu masukan saya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ya seperti Pak Pur ada selain gambar, ada teks gitu ya, ada deskriptif gitu. Misalnya guru lagi menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan motivasi, guru membuka pembelajaran, guru melakukan pretest, guru memberikan apersepsi, guru melakukan bla 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 gitu kan. Nah, di apa namanya ya? Ini yang saya komentari yang kedua ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan praktek pembelajaran gitu ya. Nah, untuk materi kan ya. Kalau materi yang maaf, saya kembali dulu untuk materi video pembelajaran sebagai sumber belajar, Pak Ibu sekalian saya sarankan buat judul besarnya dulu gitu ya, judul besarnya, kemudian baru slide berikutnya atau video berikutnya terkait dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya harus nampak sikap, kompetensi sikapnya, kompetensi ya baik spiritual maupun sosialnya, kemudian kompetensi pengetahuannya, kemudian kompetensi keterampilannya. Harus nampak ya Bapak Ibu sekalian di video tersebut gitu, sehingga bisa lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian saya minta kemarin durasinya ya Bapak Ibu sekalian, ya tidak lebih gitu ya, tidak lebih dari mungkin ya 5 sampai 7 menit gitu, karena kan nanti dia masuk ke dalam praktek pembelajaran itu cuma 15 menit ya. Itu udah saya jawab ya Bu Nurjanah ya, 15 menit ya. Nah, bukan seperti yang disebutkan oleh Pak Hamka sampai 30 menit gitu, 15 menit saja gitu. Jadi saya tengok kisaran Pak Purwandi 15, Ibu Janah 17 gitu ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena tugas yang masuk kemarin sampai saya periksa yang baru masuk itu baru punya Bu Jana sama Pak Pur gitu. Jadi punya mereka yang jadi contoh dulu gitu ya. Baik, itu tadi terkait dengan video pembelajaran sebagai sumber belajar. Kemudian yang terkait dengan video pembelajaran sebagai video praktek pembelajarannya. Saran saya Bapak Ibu sekalian, karena yang mau dilihat ini adalah guru gitu ya, kan aktivitas gurunya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Bu. Aktivitas gurunya misalnya membuka pembelajaran, memberikan motivasi, melakukan apersepsi, kemudian melakukan pretest, kemudian melaksanakan menggunakan media pembelajaran, kemudian melakukan model pembelajaran tertentu gitu. Maka saya saran Bapak Ibu sekalian videonya diambil dari depan guru gitu. Dari depan guru gitu supaya nampak gurunya ekspresinya seperti apa gitu.
Jangan ketika bagian yang penting seperti itu hanya dengar suara yang disupping siswanya gitu ya, Pak Pur, Bu Jana, yang disupping siswanya gitu. Nanti ketika saya ini saran ya, untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti ketika proses pembelajarannya, menggunakan model pembelajarannya, baru lebih banyak ke siswanya gitu. Misalnya Bapak Ibu mengelilingi siswa, Bapak Ibu memberikan semangat dengan menepuk dengan simbol-simbol tertentu, dengan mimik tertentu gitu ya. Nah, baru syutingnya kepada nampak siswanya gitu. Nah, jadi untuk awal itu mungkin kondisi kelas secara keseluruhan gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kameramennya pindah-pindah gitu Bapak Ibu sekalian, kayak buat film gitu. Karena kan kita mau kondisi pembelajaran itu klasikal dulu gitu ya Bapak Ibu sekalian, klasikal. Baru nanti kalau Bapak Ibu sekalian gurunya yang berperan, syutingnya gurunya yang nampak. Kalau siswanya yang lebih banyak berperan, baru siswanya yang ditampilkan gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mengkritisi supaya lebih baik gitu ya. Ibu Jana misalnya lebih banyak dari sampingnya gitu. Lebih banyak dari sampingnya. Pak Pur juga seperti itu ya, walaupun terkadang nampak ya dari depan gitu ya Pak Pur. Nah, jadi nggak tercover secara keseluruhan, misalnya fisik Bapak Ibu sekalian, pakaian Bapak Ibu sekalian, kemudian senyum Bapak Ibu sekalian, kemudian tutur katanya, karena kan itu jadi penilaian ya. Jadi kalau saya melihatnya dari samping, ya karena saya udah kenal sama Bu Jana dan Pak Pur, ya saya juga gitu. Tapi ini yang menilai kan salah satunya adalah guru pamong yang baru berjumpa dengan Pak Ibu sekalian di review nantinya gitu. Kalau saya mungkin oke lah, sudah 10 hari sudah kenal sama Bapak Ibu sekalian gitu kan. Tapi mereka kan di review baru ini lagi masuk, nanti di RPP baru mereka masuk lagi gitu. Mungkin nggak punya ping dengan Bapak Ibu sekalian, tidak begitu kenal gitu ya, sehingga mereka harus nampak sosoknya guru itu secara keseluruhan. Nah, itu saran saya Bapak Ibu sekalian, boleh diterima, boleh dipertimbangkan. Saya harap diperbaiki. Iya, diperbaiki Iya, gitu. Bu. Ya, siap Bu. Nah, itu ya. Ya, kemudian Bu Jana, saya harap kalaupun kelasnya dibentuk dalam bentuk diskusi apa gitu ya, kelompok-kelompok, jangan terlalu jauh sehingga kameramennya susah untuk, ini kadang laki-laki, kadang perempuan gitu ya. Nah, tidak susah lah melihat ininya, mengambil dari satu secara keseluruhan gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja dulu masukan dari saya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ini juga saya sambil melihat-lihat yang sudah masuk ada 5 orang sepertinya selain Bu Jana dan Pak Pur, tapi saya masih lihat-lihat secara gamblang saja. Saya nggak bisa, maaf Bapak Ibu sekalian, proses penilaian masih saya tunda karena masih banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian ada kesinambungan ya antara RPP 1, RPP 2 dan RPP 3. Jadi nilai Bapak Ibu sekalian mungkin bisa berubah. Tapi saya berharap untuk diskusi tolong dimasukkan segera gitu, biar saya selesai di diskusi. Untuk diskusi ya Bapak Ibu sekalian sampai hari ke-10 ini harusnya. Ya. Saya sudah ini kan instruksikan gitu di tugas. Sekaligus Bapak Ibu sekalian siap-siap untuk membaca modul PTK. Kalau di sistem gimana? Belum terbaca ya Bapak Ibu sekalian? Belum Bu. Belum terbuka. Ya. Oke, saya kirim PDF-nya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Izin Bu. Bu Eri. Izin Bu. Ya Bu, saya ingin bertanya Ibu. Silakan. Saya kan belum selesai video media pembelajaran sama video praktiknya Bu. Jadi batas waktunya kapan terakhir Ibu? Batas waktunya Belum selesai.
Untuk praktek pembelajaran besok, Bu. Pagi. Besok pagi. Oh, besok ya, Bu. Oh, Untuk iya. praktek, Bu. Kalau Maaf ya, ini hari keberapa ya? Hari ke-10 ya? 9, Bu. hari Harusnya ke-10. 10. harusnya hari ini. Tapi bolehlah saya tunggu sampai besok pagi gitu ya, Bu. Supaya jangan terlalu banyak nih tagihan Bapak Iya. Ibu sekalian. Jadi Ya, hari Bu, saya mau nih besok ya, Bu ya, terakhir, Bu. Iya, hari ini Bapak Ibu Karena sekalian belum selesai, Bu. praktek pembelajaran gitu ya. Nah. Oke Iya, ya, ya, Bu ya. Oh iya. saya tunggu segera. Ya, Ibu, makasih. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Fahruzi ada angkat tangan. Oke Pak. Nggak dengar Pak. Suaranya masih RPP. hilang. Iya, Bu. RPP yang itu, Bu, tugas 9 dan 10 itu sama ya, Bu? Iya, Video Pak. dengan Bu, sama, Bu ya? Iya, kita harapkan kemarin RPP 1 yang menjadi pedoman Bapak untuk buat video sebagai sumber belajarnya, sekaligus RPP 1 sebagai pedoman untuk membuat video praktek pembelajarannya. Kemudian untuk prakteknya saya izin besok ya, Bu. Kayak hari ini belum bisa, Bu. Praktek belum bisa, atau videonya gitu Pak yang izin mau terlambat. Videonya udah sih. Kok bisa videonya? Videonya kan ada 2 Pak. Oh, videonya 2 ya, Bu? Sudah dibatalkan kemarin Pak, tadi malam Pak Hamka sudah memperbaiki, menginformasikan ulang kalau video itu jadi wajib Pak, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya gitu. Oh, Iya, makanya saya ini Pak virtual kembali ke Bapak Ibu sekalian supaya jangan salah pengertian gitu, karena informasi baru tadi malam datangnya, mungkin nggak semua membacanya gitu. video yang saya buat kan, Bu, ini, Bu, PowerPoint, kemudian pakai suara dijadikan video. Itu aja, Bu, kan? Iya, ya gitu aja lah dulu Pak. Nanti kan kita dapat review dari dari apa nih, dari guru dan lain-lain sebagainya gitu Pak. Saya kira kan kemarin kita sudah diskusi ya. Nah, kalau materinya memungkinkan untuk langsung seperti Ibu Rosnani ya tafadhol gitu kan. Nah, kalau misalnya materinya terkait dengan materi konseptual, ya PowerPoint itulah digabung jadi video, disertai dengan suara, disertai dengan deskripsi, disertai dengan ya segala macam lah, berkreasi lah Bapak. Senang minta skor ya. Itu ya Pak Kunci. Sebulan ke belakang nama ada sekolah yang masuk. Wajib ya Pak, wajib videonya, video media pembelajaran maksudnya. Saya baru berangkat sembasnya ya. Video sumber belajarnya gitu. Iya, Bu, ya, Bu. Sering dapat. Satu lagi video praktek pembelajaran. Untuk video prakteknya, turun, Bu. Itu harusnya hari 3 Pak, itu tugas 10 hari ini gitu. Oke, saya sampai besok pagi. Besok pagi saya, Bu, izin, Bu. Hari ini kayaknya udah bisa, Bu. Anak-anak udah ini. Tapi tuntutannya seperti itu tagihannya Pak. Nanti Bapak terlalu banyak karena kita materinya sudah masuk ke PTK gitu Pak hari ini kan. Boleh nggak berhenti, asalkan berubah. Semalam itu. PTK nanti lebih apa lagi karena saya khawatir Bapak Ibu sekalian belum terbiasa melakukan PTK. Kami hanya temali kelasnya start mahana. Oke, Bu. PTK itu sekaligus Bapak Ibu sekalian buat ini loh, buat laporan bukan proposal, laporan penelitian. Itu yang saya lihat harus diselesaikan selama sekian hari gitu. Jadi harus dikonsentrasikan lah waktunya dulu kalau kegiatan-kegiatan yang lain mungkin dibelakangkan dulu lah gitu ya, saya harap. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon lebih fokus dulu tugas-tugasnya, nanti nggak terkejar Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikannya, karena harus video praktek pembelajaran, melakukan pembelajaran buat laporan penelitian gitu. Atau tiap mata pelajaran ada soal di sini.
Oke, Pak Fahruzi. Nah, ini maksudnya. Oke, Bu. Berarti nak siapkan berapa hari, Mbak? Untuk materi PTK, Jelas. modul PTK saya share ya, Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak diminta untuk buat, saya nggak tahu ya, belum tahu nih di resumenya ada nggak, karena modulnya saja belum terbuka gitu ya. Ada resume atau enggak, tapi Bapak Ibu sekalian saya harapkan bisa lebih kreatif ya, buat resumenya masing-masing, mana tahu nanti sistem terbuka, Bapak Ibu sekalian tinggal upload dengan Resume ada Bu, resumenya ada. Memang maksudku. ada ya. Dan Ya, masalah dengan tentang peta konsep ujian, ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ya karena tadi malam saya buka belum sampai jam 12 malam lewat, saya masih minta Bu Nispa gitu untuk men-share modul gitu. Nah, karena sudah jam 1 malam, ya saya pun lupa jadi mau ini ya, karena handphone saya ternyata udah mati. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Ada Bu. Ini Mau tanya Bu. ya. Gimana Bu Amina? Bu, video media pembelajarannya itu gimana Bu contohnya tadi? Contohnya boleh saya ini Bu, saya minta Pak Pur apa ya mengirimnya ke Ibu ya. Oh iya. Itu contoh mungkin juga bisa, atau Bapak Ibu sekalian dengan berbaik hati mungkin bisa saling men-share gitu di apa di grup masing-masing di grup kita gitu ya, untuk dilihat oleh teman-teman yang belum, karena kan materinya beda-beda ya, nggak usah takut itu di copy paste gitu kan, karena materinya beda. Mungkin Bu Rosnani juga bisa membantu untuk men-share gitu ya yang langsung. Semalam itu udah buat Bu. Ya Bu. Media pembelajaran apa guru praktek mengajar videonya udah, tapi ada azan Bu, kayak mana Bu? Ada suara azan. Oh, maksudnya masuk suara azan gitu ya Bu? Oh, nggak bisa dihapus tuh Bu suara azannya? Nggak bisa, jadi mengulang lagi lah. Oh, Atau berapa menit itu ya Bu? kan Kira-kira. bisa ulangnya nggak mesti dari A sampai Z Bu, pas suara azannya itu saja diulang gitu. Berapa menit paling lama Bu? Masih 15 sampai 30? Enggak Bu, 15 paling lama itu 15 ke 17 gitu lah Bu. Dekat Oh ya. 15 gitu. Ya. Ya, Iya, Bu. ya, Bu. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, saya Bu. Ya, agak cepat ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya lagi ada acara ini, mau buka acara. Silakan Pak Rosdi. Terima kasih Bu. Alhamdulillah untuk materi pembelajarannya sudah dirampung, sudah dirumuskan. Tapi materi saya seperti yang harus Ibu malam tadi, berubah dari penyelenggaraan jenazah menjadi jinayah dan hikmahnya. Terus dia agak sedikit kurang pede juga jadinya Bu, setelah Ibu nyampaikan tadi masalah durasi waktu. Sudah berbelasan kali kita mencoba untuk menyesuaikan materi dengan waktu. Karena KD yang kita buat itu ada 4, kemudian nanti di RPP kedua kita harus cerita masalah penganiayaan, kalau satu ini masalah pembunuhan, yang ketiga masalah hudud dan sebagainya, kisos. Jadi agak rasa-rasa Rusdi mampu untuk menjadikan satu materi ini 4KD ini menjadi satu materi, jadi tidak bisa dipisah-pisah karena mubazir juga rasanya kalau dipisah-pisah Bu. Jadi akhirnya dalam video pembelajaran melebihi dari durasi yang Ibu berikan, dari 15 menit menjadi 17 menit. Mau di-cut rasanya sudah keteteran kita untuk memberikan materi itu sesuai, karena dari hikmahnya dari cara pengamalan sikap, ketentuan jinayah sampai ke hikmahnya nanti. Jadi sudah diusahakan Bu, belasan kali kita mencoba untuk mereview kembali, tapi juga nggak bisa Bu. Jadi mohon masalah ini Bu menjadi bahan pertimbangan Ibu juga. Kemudian masalah video pembelajaran sama halnya dengan kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu yang lain, tentang praktek pembelajaran, nampaknya mungkin terpaksa besok baru bisa dibuat Bu, karena
Rusdi ngejar betul dari pertama menyiapkan RPP-nya, yang kedua mau video pembelajaran, dan juga ini baru mau dipraktikkan, Bu. Jadi mohon kerendahan hati Ibu untuk mengizinkan kami membuat besok, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya prinsipnya saya mitra Bapak Ibu sekalian ya, mitra pembimbing gitu ya, untuk bekerja sama dalam hal ini. Saya kira sudah cukup kooperatif ya Bapak Ibu sekalian dengan segala tagihan-tagihan yang diminta gitu. Nah, untuk solusinya Pak, untuk sementara Bapak bisa menggunakan media pembelajarannya Pak dengan durasi 15 menit, nggak apa-apa, di-share aja dulu gitu. Nanti seiring waktu ya Pak ya, ketika Bapak akan menggunakan itu akan dinilai oleh guru pamong, maka Bapak harus bisa merevisinya menjadi pilahan-pilahan ya, durasi-durasi yang lebih pendek gitu ya Pak. Oke ya, Bu. Pak. Ya, Bu. Oke. Ya, karena yang durasinya 15 menit itu adalah video praktek pembelajaran, bukan video materi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Video prakteknya aja cuma 15 menit, kalau materinya 15 menit nanti lama betul gitu kan. Nah, itu analoginya gitu. Baik, untuk tugas saya harap Bapak Ibu sekalian paling lambat besok ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan prakteknya. Besok saya tunggu. Oke? Video praktek pembelajarannya, kalaupun video media pembelajarannya belum selesai ya paling lambat besok lah gitu. Ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bu. Ya baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup? Terakhir mungkin Bu, saya Bu. Ya Pak. Kemarin kan ada perubahan terkait RPP. Nah, kemudian sumber belajar atau video pembelajaran dan video praktek pembelajaran yang saya buat itu ternyata di RPP ketiga. Dan RPP 1 itu baru saya revisi tadi malam dan masih proses pembuatan materi ajarnya. Itu apakah tidak bermasalah, Bu? Masalahnya di mana Pak? Karena yang saya upload kan itu di pertemuan ketiga seharusnya. Yang udah saya buat videonya dan RPP pembelajarannya terusnya di RPP ketiga setelah saya buat revisi terkait RPP. Yang pasti Pak, bahwa tugasnya kita mengacu ke RPP 1 gitu ya. Untuk tugas video media sama video praktek pengajarannya tugas RPP 1. Jadi Bapak dan ingatan saya tugas Bapak sudah saya kembalikan semua ya. RPP 1, 2, 3 gitu. Tinggal menempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing saja Pak gitu. Nah, itu masalahnya kan setelah saya revisi RPP-nya, kemarin saya buat video pembelajaran itu seharusnya di RPP 1. Tapi setelah saya revisi RPP, itu jadi posisi RPP-nya RPP 3. Nah, apakah video pembelajaran di tugas 9 dan 10 ini harus saya ulang sesuai dengan RPP 1, gitu maksud saya, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Tapi materi Bapak yang video itu sepertinya materi tujuan indikator satunya ya. Ke RPP 1 sebelum saya revisi. Saya saran Pak, kalau yang digunakan RPP 1 sebaiknya media pembelajarannya ya RPP 1 gitu kan. Untuk RPP 1 gitu Pak, sebaiknya gitu. Dan juga kan gini, nanti kan Bapak Ibu sekalian juga akan buat video pembelajaran ya untuk RPP 2 dan RPP 3 ya, untuk PPL 2 dan PPL 3 ya. Nah, jadi kan Bapak sudah menyelesaikan yang sebelum ditugaskan gitu Pak. Nah, saya kira karena saya masih berikan waktu ya sampai besok ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau bisa kerjanya cepat gitu ya, cepat dan tanggap gitu. Nah, saya tunggu sementara Pak Purwandi seperti yang seharusnya gitu ya Pak. Nah,
Siap, Bu. Kalau nanti ternyata Bapak Ibu sekalian ada kendala ya kita ngomong lagi gitu. Tapi saya harapkan yang sesuai dengan yang sudah kita sepakati gitu, yang sudah kita instruksikan. Siap, Bu. Itu ya Pak Pur. Siap, Bu. Kalau ada masalah nanti silakan komunikasi lagi ke saya. Oke, saya kira itu saja dulu ya Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan saya ada kegiatan yang lain. Untuk sementara itu dulu. Nanti apa perlu lagi kita diskusi di jam 1? Boleh Bu, boleh. Kalau Iya Bu. ya kalau tidak perlu nanti dibilang aja, kalau perlu ya. Oke ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan mengucapkan doa. Wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pak Hasanuddin masuk, Bu dosen udah selesai.